Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kali ini kuliah duha akan mengambil tema tentang kepemimpinan baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah, di antaranya adalah untuk memimpin proses perubahan total secara revolusioner, baik dari aspek spiritualitas maupun aspek akhlak dan budaya pada waktu itu di Jazirah Arab. Secara spiritualitas, Rasulullah membalikkan kebiasaan atau keyakinan di kalangan kaum Arab dari menyembah berhala dibawa ke agama tauhid. Secara akhlak, Rasulullah membuka minadz zulumati ilan nur, dari akhlak atau spiritualitas kegelapan menuju yang cahaya. Dari sisi akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak pada zaman jahiliyah itu dari akhlak yang kurang beradab, kurang berkemanusiaan, dibalikan, direvolusi oleh Rasulullah secara total menjadi akhlak yang berketauhidan dan berkemanusiaan. Kita tahu semua dulu di zaman jahiliyah bagaimana orang merasa malu punya anak perempuan, maka dibunuh kalau punya anak perempuan. Kalau sudah besar mereka menikah bisa juga, seorang perempuan bisa melakukan pernikahan dengan banyak suami. Itu di zaman jahiliyah. Nah, oleh Rasulullah kedudukan wanita itu diangkat ke permukaan, diangkat derajatnya secara kemanusiaan menjadi makhluk mulia. Dia bukan bagian dari harta waris kalau zaman jahiliyah. Oleh Rasulullah diangkat ke permukaan bahwa seorang wanita menjadi mulia, bahkan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini revolusi akhlak yang dilakukan Rasulullah di samping akhlak-akhlak yang lain. Ya, dulu zaman berdagang, orang banyak riba, penipuan dan lain sebagainya. Oleh Rasulullah dibalikan dengan cara berdagang itu harus antarudin minkum. Wa ahalallahu al-bay'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedudukan Rasulullah melakukan perubahan-perubahan itu karena Rasulullah itu adalah seorang pemimpin umat, pemimpin agama. Sehingga dia mampu melakukan perubahan secara total. Oleh karena itu, sebenarnya kepemimpinan itu adalah orang yang mampu melakukan perubahan secara mendasar, membawa kepada kemajuan yang lebih gemilang, lebih membawa kemaslahatan, lebih membawa kesejahteraan pada rakyat. Oleh karena itu Rasulullah, tadi saya pernah menyebutkan dalam bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang kehadiran Rasulullah itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Ya. Nah, dalam diri Rasulullah itu ada, dalam surat Al-Ahzab disebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Nah, dalam jiwa Rasul itu, ini sampai dibuat ada huruf taukidnya dua. Ada lamul taukid, ada qad kana. Qad kalau masuk dalam fi'il madi itu bitaukid artinya. Allah menegaskan sekali bahwa Rasulullah itu memiliki suri toladan. Suri toladan yang baik, uswah hasanah. Nah, pemimpin yang benar adalah harus menjadi uswatun hasanah bagi generasi selanjutnya. Bagi generasi selanjutnya. Orang mengenang Rasulullah dengan penuh kebaikannya, dengan penuh kekhidmatannya, dengan penuh nilai-nilai kemanusiaannya dan nilai-nilai ketauhidannya. Seorang pemimpin yang memiliki dasar untuk memberikan suri toladan adalah pemimpin yang prospektif, berpikir visioner, tidak berpikir pragmatisme, karena dia bagian dari sejarah yang akan dinilai oleh generasi-generasi selanjutnya. Itulah uswatun hasanah. Karena dia uswatun hasanah, dia pasti harus terjaga dari pribadinya, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara akhlak di tengah masyarakat. Itu semua jadi gambaran contoh bagi umat-umat selanjutnya. Walaupun Al-Quran menyatakan orang yang akan mencontoh Rasulullah itu hanya orang yang liman kana yarjullah, orang yang menginginkan bertemu dengan Allah. Jadi orang yang sudah bertauhid, seorang mukmin yang punya orientasi masa depan. Jadi sama-sama Rasulullah uswatun hasanah itu pemimpin yang memiliki orientasi masa depan. Dia punya pikiran bahwa dia akan dicontoh, akan menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Nah, orang yang meyakini juga, orang yang akan mengikuti suri toladan Rasulullah itu adalah orang yang memiliki orientasi masa depan. Bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan untuk mencapai ridho Allah. Liman kana yarjullah. Nanti di yaumil akhir dia akan menginginkan bertemu dengan Allah. Kemudian wal yaumal akhir, dan orang yang yakin akan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang akan mencontoh pada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada beberapa tabiat yang perlu dicontoh oleh pemimpin selanjutnya, termasuk generasi kita hari ini, mencontoh keteladanan Rasulullah. Di antaranya ada 4 sifat yang sering kita sebut, yang melekat di dalam jiwa Rasulullah itu. Pertama adalah siddiq. Kepemimpinan Rasulullah itu berorientasi pada kebenaran, bukan berorientasi pada kekuasaan semata. Bukan berorientasi pada keduniawian semata sehingga negara dijual, rakyat dijual ke luar negeri supaya jadi masukan pada negara. Tidak. Dia pada siddiq, pada kebenaran. Orientasi pada kebenaran akan melahirkan kebaikan, kemaslahatan bagi umat dan bangsa itu sendiri. Orientasi pada hanya kekuasaan akan melahirkan perpecahan dan konflik di tengah masyarakat. Orientasi pada keduniawian akan melahirkan keterpurukan akhlak masyarakat dan bangsa karena hanya memikirkan hal-hal yang bersifat materialistik. Yang kedua, Rasulullah itu berorientasi pada amanah, berjiwa amanah, tanggung jawab, responsibility, rasa tanggung jawab yang penuh. Sehingga dalam kepemimpinannya itu, karena dia memiliki rasa tanggung jawab bahwa kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, maka dia akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya kekuasaan itu sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya orientasi, saya katakan tadi, Rasulullah memiliki orientasi masa depan, orientasi ukhrawi, maka responsibility bukan hanya pertanggungjawaban kepada publik semata, tapi responsibility itu dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah Rasulullah itu fatonah, cerdas. Jadi orang itu, seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang cerdas. Rasulullah di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia mampu memprediksi, mampu menyelesaikan konflik-konflik di tengah masyarakat, mulai dari perjanjian-perjanjian Piagam Madinah, Piagam Hudaibiyah, dan lain sebagainya. Itu bagian dari proses kecerdasan dia berdiplomasi, menyelesaikan konflik-konflik di tengah masyarakat, dari peperangan menjadi perdamaian, dari radikalisme menjadi humanisme. Tetapi saya kira itu harus satu paket itu. Orientasi kebenaran, jiwa yang bertanggung jawab, dan kecerdasan itu harus satu paket, bukan yang terpisah. Sebanyak orang cerdas tak memiliki tanggung jawab sosial. Banyak orang cerdas tak memiliki orientasi kebenaran. Kecerdasan dipakai untuk menipu ya rakyat, kekuasaan dipakai untuk menindas rakyat. Tidak sedikit yang berperilaku itu. Itu satu paket. Jadi dia harus orientasi kebenaran, siddiq, dia harus amanah, dia harus fatonah. Dan yang terakhir harus tablik. Bagaimana seorang pemimpin itu harus komunikatif. Komunikatif dengan yang dipimpinnya, komunikatif dengan di luar dari rakyatnya. Sehingga setiap diplomasi, setiap komunikasi dengan rakyat, dia mampu dipahami. Kesepahaman itulah yang melahirkan kemajuan sebuah peradaban. Miscommunication, ketidaksepahaman, perbedaan, disalahpahamkan, itu akan melahirkan kehancuran. Kita ingat bahwa komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif melahirkan kesepahaman, komitmen bersama, itulah yang akan melahirkan peradaban yang maju. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah ketika memimpin di Madinah. Bagaimana dia berbagai macam suku bangsa, berbagai agama, dia mampu dikelola dengan baik, sehingga Madinah menjadi satu kota, satu negara, kalau dianggap negara, atau satu kota maju yang mampu menandingi kebesaran-kebesaran Romawi pada waktu itu, Persia pada waktu itu, dan Mekah. Sehingga proses perdagangan, proses perputaran peradaban beralih dari Persia, dari Romawi, dari Mekah ke Madinah. Setelah itu baru Rasulullah menyatukan antara Madinah dan Mekah dengan munculnya proses Fathul Makkah. Itu salah satu gambaran ciri dari kepemimpinan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya kira keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW dapat kita tiru, dapat kita contoh, sehingga masyarakat kita, masyarakat muslim khususnya atau non-muslim khususnya merasa damai, merasa nyaman di tengah-tengah kita. Ingat bahwa rahmatan lil alamin itu ukurannya cukup sedikit. Ketika tetangga, ketika istri, ketika anak berdamai dengan kita, nyaman dengan kita, maka itulah posisi kita sudah menjadi rahmat bagi di sekeliling kita. Demikian barangkali sedikit uraian dari kami, dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.